Oke. Jadi kalau Faint itu kalau dia verb ing sama verb to be itu berasal dari peringkasan verb. Nah kalau verb kan nggak mungkin artinya pingsan, nggak mungkin start ini pingsan. Yang paling mungkin kan ya udah ini soal tricky nih, soal menjebak, hati-hati. Jadi pakai adjektifnya aja samar-samar ya. Jadi start itu katanya nggak terlalu terang gitu. Oke, next one kita lihat lagi ada while, ada konektor di sini. Nah, ini berarti subject verb-nya ya. Sudah ada subject verb-nya kalimat ini, guys. Nah, kalau pakai phrasing itu sebenarnya nggak ada masalah pakai verb ing-nya berasal dari peringkasan adverbial clause. Tapi sekali lagi dia verbnya transitif, butuh objek. Nah, nggak ada berarti nggak boleh. Kalau bravo salahnya karena double konektor, ada while, ada which, nggak boleh double konektor juga nggak boleh. Nah, sama aja kalau misalnya Charlie pricing itu harus ada objeknya dulu baru preposisi, nggak boleh langsung preposisi karena dia verbnya transitif gitu ya, jadi nggak boleh langsung preposisi. Berarti salah. Jadi jawabannya adalah verb 3. Karena kan kalau pasif, pasti memang menggunakan transitif, tetapi setelah pasif itu diikuti oleh preposisi aja, biasanya nggak ada objeknya memang ya. Oke, next one. Kalau ini soal review buat kalian, hati-hati. Di sini pakainya elected to, harusnya pakainya to infinitive. To verb 1, ini hati-hati nih review buat kalian, elected to serve in the United States House of Representatives in 1968. Oke, next one kita lihat lagi. Nah, sejauh ini gini loh, Zahra, Hasri, Mehani, Rifka, ada tidak yang kalian mau tanyakan sejauh ini? Masih ini mungkin masih kesulitan di peringkatan atau seperti apa? Maria, masa si Rifka BSC, my brain is broken. Enggak Rifka, ini butuh latihan aja. Nggak mungkin broken Rifka ya, nggak mungkin broken. Butuh dilatih aja. Butuh nanti Miss kirimkan kalian latihan lagi ya, Miss kirimkan nanti kalian PR ya homework. Jadi besok. Ya Miss. Ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan aja ya. Ini berarti subjeknya, ini adalah apositifnya, ini verbnya ya. Jadi kita langsung lihat ada preposisi, ini objek. Nah, preposisi objek ini kan noun yang bisa menjelaskan noun itu adalah apa? Adalah adjektif harusnya ya. Jadi yang paling memungkinkan kita lihat dulu di sini. Kalau pakai that kan harus ketemu verb, tapi ingat verb ing itu bukan verb kalau tidak ada to be-nya, berarti salah. Ini juga pakainya verb 3 karena langsung preposisi. Nah, gini loh, kalaupun misalnya ini verb 2 misalnya, nggak memungkinkan kita pakai verb 2 karena kita berbicara masalah fakta. Fakta itu harus menggunakan simple present, jadi nggak mungkin juga kita pilih alpha. So, the answer is bravo dengan delta. Tapi ingat, dia pas itu adalah verb yang intransitif. Kalau intransitif nggak mungkin dipasifkan, sudah nggak mungkin. Berarti yang paling mungkin kalau kita gunakan bentuk verb ing ya, karena kalau intransitif kan nggak mungkin pasif. Nah ingat tadi Miss jelaskan verb 3 itu berasal dari peringkasan pasif. Jadi nggak mungkin pasif karena memang verbnya nggak bisa dipasifkan. Jawabannya berarti passing into ya. Oke, the next one kita lihat lagi. Ini berarti verb subject dibalik ya. Ini memang kan kalian sudah pelajari kalau kalimat diawali oleh kata der maka harus dibalik verbnya dulu baru subjeknya. Nah sudah ada subjek verbnya di sini effect ini noun. Yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjective clause. Langsung kita lihat lagi. Kalaupun menggunakan although connector ini kan nggak mungkin subject verb karena contributing verb ing itu nggak pernah jadi verb, udah pasti salah. Nah nggak ada ya, nggak berarti salah. Kalau pakai while, pakainya contributing. Ini pakainya berarti verb 2. Salahnya adalah nggak mungkin konektor langsung, nggak mungkin konektor while langsung ketemu verb 2, itu nggak mungkin. Tidak ada hasil peringkasan di mana adverbial clause itu bisa diikuti oleh verb 2, itu nggak ada. Berarti di sini pun juga kita nggak bisa gunakan karena kalau pakai while kalimat normal kan harus ada subjeknya dulu. Subjek verb 2. Kalaupun diringkas nanti menghasilkan verb ing atau verb 3 atau having verb 3 atau adjective adverb noun. Nggak ada bentuk verb 2 hasil peringkasan, berarti udah pasti salah. Nah, kalau misalnya menggunakan contribute itu adalah verb intransitif yang tidak ada objeknya. Ingat, kalau kata kerja itu tidak ada objeknya, nggak bisa dipasifkan. Berarti nggak mungkin hasil peringkasannya verb 3. Karena verb 3 itu berasal dari peringkasan pasif. Dan kalian sudah ajarkan bahwa pasif itu nggak boleh intransitif. Harus transitif. Berarti nggak boleh bentuk verb 3 hasilnya. Pasti menggunakan verb ing aja, contributing significantly ya.
Oke, the next one kita lihat lagi. Ini berarti subjeknya the pix itu adalah verb ya, ini objeknya. Sudah ada subjek, verb, objeknya kalimat ini, kita lihat lagi kira-kira yang mana yang memungkinkan ya. Yang pertama nggak mungkin pakainya ini konektor subjek, verb saya nggak apa-apa. Tapi verb ini butuh objek, dan ini nggak ada objeknya, nggak boleh berarti. Sama dengan bravo. Bravo ini kan pakainya verb ing, berasal dari peringkasan berarti mungkin present atau past atau continuous, tapi dia juga butuhnya objek, guys. Nggak ada objeknya berarti salah. Nah, kalau pakainya written ini lebih parah karena tidak mungkin ada verb one mengawali kalimat, itu tidak ada. Karena tidak ada juga bentuk peringkasan yang menghasilkan verb one. Kan dari tadi Miss bilang verb ing, verb three, having verb three, bisa juga adjective adverb noun misalnya. Nggak ada verb one, berarti yang paling memungkinkan ya udah pakai verb 3 aja. Karena kalau pakai verb 3 kan memang dia nggak butuh objek, jadi langsung aja to be performed. So the answer is Charlie ya, pakainya berasal dari peringkasan passive voice. Seperti itu. Nah, gimana nih Zahra, Hasri, Hani, Rifka? Ayo ditanyakan dulu deh. Ada yang kalian mau tanyakan sejauh ini? Nggak ada? Oke. Kalau memang nggak ada, saya anggap mengerti loh Zara, Sri, Hani, Rika. Gini loh guys, kalian bisa hubungin Miss. Kalau misalnya ada yang kalian kurang paham, DM saya aja. Ini kan nggak pernah DM saya, jadi Miss anggap kalian ya ngerti-ngerti aja gitu. Jadi nanti kalian DM saya aja ya. Silakan kalau ditanyakan dulu, Miss mau tutup pintu dulu ya. Silakan ditanyakan dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, gimana aman? Kalau aman, Miss kirimkan aja kalau gitu ini ya. Miss kirimkan ininya, homeworknya ya, supaya kalian bisa exercise nanti di rumah. Kalau misalnya ada yang kalian kurang paham, ingat besok kalian join lebih awal meetingnya ya. Miss tanyakan sama Miss kalau ada yang kalian kurang paham. Gitu ya. Oke, ini Miss kirimkan kalian ininya ya, exercise-nya ya. Silakan dikerjakan nanti homeworknya ya. Untuk registrasi ini hanya menggunakan Rifka tadi ini verb ing, verb three, having verb three atau adjective adverb noun. Apakah ada kondisi tertentu yang menggunakan? Nggak ada Rifka. Kalau misalnya kamu berpikir di awalnya kan ya, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau adjective clause ya, sama adverbial clause nggak boleh verb one sama verb dua. Nggak boleh ya, nggak boleh verb one sama verb dua. Kalau hasil peringkasannya, seperti itu. Bisa ya? Cuman verb ing, verb three, having verb three, dan adjective adverb noun. Seperti itu ya. Semoga jelas ya. Gini aja, besok kalian join lebih awal aja, Miss ya. Nanti kalian bisa tanya-tanyakan lagi besok. Gitu. Oke? Nggak ada pertanyaan lagi, aman ya Zara, Sri, sama Hani, Rifka ya. Oke guys, kalau misalnya memang nggak ada pertanyaan, berarti besok kita lanjut lagi. Besok kita masukin version lo pembalikan. Ini materi-materi yang sangat jarang ditemukan di mungkin pelajaran-pelajaran sekolah. Nanti besok misalkan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan pembalikan, apanya sih yang harus dibalik. Nah besok kita bahas itu ya. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan guys, I think that's all ya untuk pertemuan kali ini. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa besok kalian join lebih awal aja. Oke? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, I think that's all. Thank you so much everyone for joining our meeting. See you tomorrow. Thank you, Miss. My pleasure. Thank you, Miss. Pleasure, guys. See you all.